الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Dan ayat-ayat lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," Allah berfirman, "Wadhkur bil kitabi Ibrahim." Sebutkanlah dalam Al-Quran yang kita tuliskan, sebutlah mengenai Ibrahim, sebutlah mengenai Musa, sebutlah mengenai Sayyidina Ismail dan sebagainya. Yaitu disebut untuk apa? Untuk diperingati, untuk diketahui dia punya akidahnya, perjuangannya, dakwanya dan kehidupannya. Baik. Kemudian para hadirin yang berbahagia, di dalam pasal 6 itu dikatakan, wa anzalallahu ta'ala surat al-anbiya khassatan wa dzakara fiha ba'd al-anbiya'i wal mursalin fi 112 ayat, wa dzakara fiha sayyidina Musa wa sayyidina Harun wa alaihi wassalam wa sayyidina Ibrahim alaihi salam wa sayyidina Lutan alaihi salam wa sayyidina Ishaq wa sayyidina Yaqub alaihi wassalam wa sayyidina Ayyub wa sayyidina Ismail wa sayyidina Idris wa sayyidina Zulkifli ila akhir. Para hadirin yang berbahagia, jadi dasarnya hal ini di dalam Al-Quran disebut zikrul anbiya. Para hadirin, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir, itu menyebutkan bahwa, coba lihat dalam muka 9, "Idza kana dzikrul anbiya'i wal mursalina amran min awamirillah ta'ala fa inna imtithala hadzal amr min al-wajibat. Fadzikru haula'il anbiya ibadah." Para hadirin, mengingati sejarah para nabi adalah ibadah. Oleh karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi wadhkur fil kitabi Ibrahim. Coba lihat para hadirin, halaman 9 dikatakan zakara dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus salihina kafara wa dzikrul mauti sadaqatun wa dzikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Rawahu Jalalain. Menyebut sejarah para nabi adalah ibadah, dan menyebut sejarah orang saleh kafara, artinya pahalanya. Menyebut sejarah orang saleh sama dengan pahalanya al-kafara. Artinya wa dzikrus salihina ibadatul ibadah. Jadi kita di sini memperingati sejarah kehidupan Tok Guru Al-Haji Yahya bin Muhammad Salman. Memperingati ini namanya zikrus salihin. Di sini ada riwayatnya, ada lebih. Jadi semua zikrus salihin adalah ibadah. Jadi bukan bid'ah. Dalam beberapa bulan ini ditulis satu buku yang namanya Bid'ah Al-Hur, Bid'ah. Oleh karena di Saudi Arabia orang tidak buat begini, tetapi mereka juga menyebutkan zikrus salihin dengan menulis buku, menulis sejarah para nabi. Itu semuanya zikrus salihin.
Artinya sejarah Islam itu ialah zikrul salih. Coba tuan-tuan lihat bahwa dalam hadis ini disebutkan zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihin kafaratun wa zikrul mauti sadaqah wa zikrul qabri yuqarribukum ila jannati. Qala al-munawi innal musannifa ikhtasara fi riwayati wa tamamul hadis wa zikrul nari minal jihad wa zikrul al-qiyamati yuba'idukum minan nar wa afdalul ibadati tarkul hiyal wa ra'su malil alim tarkul takabbur wa thabatul jannah tarkul hasad wa nadama min dzunub at-taubatu salihah. Ini Al-Imam Asyuti menyimpulkan hadis itu. Dia tak sebutkan semuanya oleh karena dia mau sebutkan saja zikrul anbiya'i wa zikrul salihin. Para hadirin. Jadi di sana sudah ada orang yang sebut, ini hol ini Syiah katanya. Jadi itulah maka saya tulis buku ini supaya nanti tuan rumah kalau mengatakan bahwa itu Haji Ahmad atau Dr. Haji Ahmad ini membuat Syiah lagi. Nah, ini bukan Syiah, ini adalah sunnah. Dari mana sunnahnya itu dia? Wa dzikrul ibadati wa dzikrus salihin wa dzikrul anbiya ibadah. Dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ini al-amr bi dzikril anbiya. Wa dzikrus salihin kafara, ay ibadatul idham. Hanya caranya lain ya. Caranya kita di Hadramaut lain caranya, di tempat lain caranya, masing-masing berzikir tapi lain caranya. Yang itu yang boleh dikatakan bid'ah. Tapi berzikir bukan bid'ah. Perhatikan lihat muka 11. Maudu'una al-lailata zikrus salihin wa huwa al-murad bihi maudu'ul hawli alladhi nara al-yawma muntashiran fil 'alam al-islami hubban fil madhkurin min al-ulama'i wal aba' wal ummahat wal aqriba'i wal habaib fil hayat lianna dzikrahum fi ijtima'in mu'ayyanin yurihul quluba wa yukhaffifu asy-syauqa lidzakirina bil madhkurin. Pada malam ini para hadirin kita menyebutkan salah seorang saleh, Syekh Mada, Syekh Yahya bin Muhammad Salman. Ini di negeri Arab dan di Indonesia pun sudah mulai orang melaksanakan zikru as-salihin. Nah, jadi di dalam kita punya agama, az-zikrul awal huwa zikrullah, thumma zikrul anbiya, thumma zikrul salihin, thumma zikrul maut, thumma zikrul qabr, thumma zikrul nar wal qiyamah wa takabbur wa tarki, thumma al-hasad wa tarki, thumma zikrul dhunub wa nadam. Ini ada 9 topik mengenai az-zikr. Jadi menyebut sejarah orang saleh adalah sunnah hukumnya. Sunnah, bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu dia tak baca ini hadis dan tak baca ini. Baik. Dengan demikian para hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita berkumpul di sini untuk mengingat sebagaimana Tuan Guru sampaikan tadi itu bagaimana Syekh Yahya Muhammad Salman mendirikan pondok ini dan diusahakan agar supaya cucunya itu Dr. Ahmad Turmuzi, barangkali saudara heran doktornya dari mana itu? Doktornya itu adalah dari University Yara, Thailand. Yang di situ saya sebagai ketua majelis. University Yara ini ditubuhkan 25 tahun yang lalu. Saya yang menubuhkan. Jadi saya mempunyai hak memberikan kepada orang gelaran doktor kehormat namanya.
Jadi Ahmad Nurmudi tak pernah masuk universiti, tetapi dia punya pemikiran yang bagus. Pemikirannya itu ialah mendirikan ini pondok nanti, melanjutkan usaha datonya, dan pemikiran-pemikiran lain itu, dia punya perniagaan itu, itulah yang dinilai. Yang dinilai nilai pemikirannya itu. Di sini ada juga satu lagi namanya Profesor Dr. Mukhtar Ahmad. Itu adalah wakil atau timbalan ketua majelis di Universiti Yala. Dia hadir hari ini karena saya panggil, karena lagi katanya ada orang mau bersilat. Jadi saya panggil dia untuk mewakili saya membawa silat. Karena sudah diajarkan ke beliau namanya silat Al-Ghazali yang mempunyai jurus 56. Pernah dengar jurus 56? Tak ada. Itu nanti akan diperlihatkan dia. Dia punya jurus itu, ini namanya tok muda. Ya, saya tok tua, dia tok muda dia. Dia Profesor Dr. Mukhtar Ahmad. Nanti lihat bagaimana dia membawa silat itu. Dan nanti ini bukan silat pulut ya, bukan silat pulut. Ini silat memang untuk mempertahankan Islam. Waktu dulu komunis menyerang Malaysia, siapa yang mempertahankan Islam? Tok guru itu lah, ahli silat itu. Jadi silat-silat ini mesti dikembangkan kembali dengan cara yang betul. Dan saudara-saudara mesti ingat bahwa dalam Islam ada satu bahagian silat Islam. Barangkali tuan pernah mendengar lagi, yang dibawakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Tuan pernah mendengar Imam Ali, menantu Rasulullah dan sepupunya, di mana beliau tidak pernah kalah dalam perang. Dan dia hanya memukul sekali terus jatuh. Itu dia punya wirid. Jadi silat yang akan dibawa itu mempunyai dua bagian, al-harakatul zahiriyah wal harakatul batiniyah. Ya, silat lahiriyah dan silat batiniyah. Artinya kalau terpaksa tidak perlu bergerak, kejipkan mata sudah selesai. Saya dengar pun itu ada tok guru itu Yahya itu, ada juga orang itu sebenarnya. Dia kalau marah sama orang, dia hanya gerakkan dia punya serban saja kiri kanan, sudah jatuh. Itu saya dengar daripada Syekh Dr. Ahmad Nurmudi. Baik. Hadirin, kita kembali ke kita punya acara ini. Sering sekali orang yang saleh ini, as-salihun. Kenapa dikatakan dia as-salihun? Karena qulubuhum salihah. Qulubuhum salihah wa a'maluhum salihah wa niyyatuhum salihah. Oleh karena Al-Imam Ghazali dari Coguru sebut Ihyamuddin bahwa akhlak itu ada dua macam, hadirin. Al-munjiyat dengan al-muhlikat. Al-munjiyat ini semua akhlak yang mulia itulah al-munjiyat. Inilah yang ada sama orang-orang saleh. Adapun al-muhlikat yang merusak ini, itulah ada sama-sama orang yang samsing ini. Itu apalagi. Jadi dengan adanya orang saleh ini wajib ada, karena dia merupakan benteng masyarakat. Kalau kurang orang saleh, maka masyarakat itu akan rusak. Setelah hadirin kita lihat sekarang ini, setelah kita kena COVID ini luar biasa.
maka kita mesti banyak zikrullah wa zikrul anbiya wa zikrus salihin. Perhadirin yang berbahagia, zikrus salih ini sangat diperlukan dalam masyarakat, dan kita mengambil contoh daripada Syekh Yahya Muhammad Salman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah waliwalaihi, dan apalagi masih ada yang hidup yang murid-murid boleh belajar bagaimana dia hidup, bagaimana dia mencari ilmu, bagaimana beribadah. Dia mencari ilmu, mencari beribadah bukan untuk dapat hulus lillahi ta'ala. Jadi orang-orang yang mau berdakwah ini, kalau mengasaskan dakwanya karena hulus, maka dia punya dakwah tak agung. Orang dengar di tangan kiri, keluar kanan, keluar kiri, tak hasilnya. Sebagai penutup, sampaikan Pak Hadirin bahwa di Jawa Timur ada seorang Habib yang namanya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Hamid Tanggul. Habib ini mempunyai keluarbiasaan dalam berdakwah. Tidak banyak bercakap, tidak masuk forum perdana, tidak ada yang lain, tetapi banyak orang yang masuk Islam. Limadha? Li'annahu ad-da'wah bil amal salih. Para hadirin, berdakwah dengan amal salih. Adapun berbicara panjang lebar ini, kadang-kadang orang mendengar, kadang-kadang tidak. Jadi yakinlah bahwa saya tidak banyak membaca mengenai Syekh Yahya, tapi saya dengar bahwa dia itu tidak banyak bicara dan banyak bekerja, banyak beribadah, banyak berzikir. Dan dia punya murid-murid di sini, ada murid manusia, ada murid jin, ya. Tok murid itu ada muridnya, murid-murid jin juga ada. Ada hadir di luar banyak itu. Itu ada. Jadi para hadirin, itulah saya tidak, kalau saya mau baca semua ini 1 jam tak habis. Jadi saya ringkaskan saja bahwa malam ini malam zikrus salihin. Wa zikrus salihina kafaratun, ay ibadah. Dikatakan oleh al-imam oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa zikrullahi shifaa'un wa zikrun nasi da'un. Kita ini dalam zaman ini kita suka bicarakan orang lain. Kalau kita berceramah tidak ada menyebut orang lain, memukul orang lain, dia kata itu Habib punya ceramah tak syok lah. Jadi saya bilang, kamu ini mau mendengar ceramah kah atau mau mendengar ghibah? Para hadirin yang berbahagia, saya sudah tinggal di kedai ini mulai tahun 1996. Sudah berapa itu? 20 tahun lagi. Saya kembali untuk menumbuhkan itu Insania. Kemudian di Thailand menumbuhkan Jisda. Itulah. Dan di sini saya punya anak sini, ada sini, Syekh Muhammad, namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Aqil. Saya pun Muhammad Aqil, orang Arab itu. Dia punya nama Muhammad, datuknya Muhammad, ayahnya Muhammad, banyak begitu. Jadi orang immigration dia, tuan punya ini salah. Kenapa? Muhammad bin Muhammad, sebagai dia betul. Kemudian terakhir bahwa para hadirin di zaman ini saya dengar ada orang membawa gambar Rasulullah. Pernah dengar ya? Ada, saya dengar. Gambar Rasulullah dibawa, diambil dari internet. Saya bilang ini haram ini. Ini haram.
para hadirin jangan diperbodoh oleh orang-orang sekarang ini bahwa Rasulullah punya apa? Punya gambar itu haram punya. Mudah-mudahan kita terlepas daripada orang-orang begini. Karena ya sekian para hadirin, insyaallah kita ketemu lagi yang lain dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Syekh Yahya bin Muhammad Saman dan ila hadratin Nabi khair bariyah wa alihi wa sahbihi wa ansari wa azwaji wa dhurriyyati wa ila Syekh al-alim al-allama Haji Muhammad Haji Yahya bin Muhammad Saman wa liwalihi wa li jami' amwat al-muslimina fi masharik al-ard magharibiha an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.